Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwa wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin ikhwati iman yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, kembali takut rasanya setiap kita pada saat ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan satu nikmat yang disebut dengan nikmat hidup. Nikmat hidup yang kita rasakan sampai dengan detik ini adalah merupakan karunia Allah yang teramat besar. Kenapa demikian? Karena dengan nikmat hidup, alhamdulillah, maka nikmat-nikmat yang lain bisa kita rasakan. Adanya nikmat sehat, masih adanya nikmat iman dan Islam pada dada kita masing-masing. Adanya nikmat kesempatan, adanya nikmat kekuatan, ada lagi yang namanya nikmat beribadah, nikmat amal soleh. Itu bisa kita laksanakan, itu bisa kita lakukan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat hidup. Dibayangkan oleh kita, rasanya tidak mungkin jika ada di antara kita yang sudah Allah wafatkan tadi pagi atau kemarin atau tadi malam, maka nikmat-nikmat yang lain yang baru saja disebutkan tidak akan bisa lagi kita rasakan, tidak bisa lagi kita lakukan. Kenapa? Karena sudah berbeda alam. Yang dimaksud dengan nikmat hidup di sini adalah nikmat hidup di dunia. Masih Allah sempatkan kita hidup di dunia. Mampunya kita menginjakkan kaki kita di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan adanya gerakan kaki, gerakan tangan, kedipan mata. Mampunya kita mendengar, mampunya kita berucap, mampunya kita melihat. Itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih menitipkan, masih menganugerahkan karunia yang disebut dengan nikmat hidup. Oleh karenanya, semoga nikmat hidup yang Allah berikan kepada setiap kita hari ini mampu kita manifestasikan, mampu kita wujudkan dalam bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga insya Allah kita semua tergolong hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Hadirin yang beriman rahimahumullah, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, tidak terasa ternyata Jumat ini walaupun kita sudah masuk bulan Syawal, ya, kita sudah berada di pertengahan bulan Syawal 1447 Hijriah. Setengah bulan yang lalu Ramadan meninggalkan kita. Inginnya setiap kita berjumpa dengan Ramadan lagi di tahun depan, inginnya. Tapi yang jelas begini jamaah, bahwasanya Ramadan akan tiap tahun ada, tiba,
di tengah-tengah manusia. Tapi belum tentu kita Allah perjumpakan di tahun-tahun berikutnya. Tidak usah tunggu 2 tahun yang akan datang, setahun lagi belum tentu jamaah. Umur kita Allah sampaikan di Ramadan tahun depan. Tapi paling tidak mari yang namanya semangat Ramadan itu terus terbawa sampai 11 bulan setelah pasca Ramadan kemarin. Kita paham bahkan bahwa tujuan daripada ibadah Ramadan, khususnya ibadah sahur, ibadah siang atau ibadah puasa adalah akan diharapkannya setiap kita itu menjadi hambanya yang bertakwa. Kita ingat surah Al-Baqarah 183 kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di awal Allah panggil orang-orang beriman. Maka diharapkan panggilan Allah ini terhadap kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla itu terus. Maksudnya begitu. Jangan sampai di Ramadan saja panggilan ini. Nah, nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tujuan dari apa? Dari panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Katakanlah antum, wahai hamba-hambaku yang beriman, melaksanakan segala aktivitas ibadah, aktivitas amal soleh itulah amalun tatakun. Semoga antum bertakwa. Nah, yang perlu kita sadari adalah apa sebenarnya fungsi takwa terhadap orang-orang yang beriman. Jadi apa fungsi takwa bagi orang-orang yang beriman mesti kita tahu, mesti kita sadari. Biar apa? Kita paham dalam menjalani 11 bulan ke depan. Sehingga yang tadi diharapkan semangat Ramadan, apanya? Ya ibadahnya, apanya? Ya amal solehnya, gitu. Itu terus ke bawah. Kenapa? Karena antum orang beriman. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sanggup, yang akan diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla, itu orang beriman. Hadirin khatiman, rahimahumullah, jamaah sidang Jumat yang berbahagia, langsung saja yang pertama, fungsi takwa bagi hamba Allah yang beriman. Insya Allah kita di dalamnya, yaitu sebagai berkat. Jadi fungsi takwa bagi kita orang beriman yang perlu kita paham, yang perlu kita ketahui bersama adalah sebagai berkat. Jamaah sekalian, hidup kita di dunia rasanya bohong kalau tidak butuh bekal. Kita bicara tentang bekal dunia dulu, jamaah. Tidak usah keluar rumah, di dalam rumah saja kita nih sebagai kepala keluarga khususnya dan anak istri kita di rumah butuh bekal. Kenapa? Karena kalau tidak ada bekal di dalam rumah, sengsara kita, menderita kita. Pagi mungkin anak-anak butuh sarapan, istri mau cuci piring butuh yang namanya deterjen untuk cuci piring, cuci pakaian dan sebagainya. Jadi apa? Butuh bekal. Itu di dalam rumah. Siang nanti pulang Jumatan bagi yang belum sahur sawal, ya, atau sahur ayam mudik, hari ini tidak puasa. Pulang dari Jumatan makan siang. Nah, kalau di rumah tidak ada bekal untuk mempersiapkan persiapan yang tadi pagi, persiapan untuk makan siang, itu membuat kita jadi berantakan dalam kehidupan rumah tangga. Itu dulu. Satu. Yang kedua, tak kala kita pun keluar rumah, semisal apa? Bekerja, atau bagi para pelajar, atau bagi para mahasiswa belajar di sekolah atau belajar di kampus mereka. Rasanya juga tidak mungkin kalau mereka tidak butuh bekal. Atau kita sebagai kepala rumah tangga, kita kerja butuh yang namanya bekal. Paling minimal oke lah buat bensin, atau bagi yang tidak memakai kendaraan pribadi, memakai kendaraan transportasi umum, butuh minimal buat ongkos.
pekerjaannya lumayan jauh dari tempat tinggal kita, jauh dari rumah kita, masa iya kita mau jalan kaki? Kasihan pula anak-anak kita. Walaupun semalam ada pemberitaan tentang wacana bagi anak-anak sekolah dari Kementerian Pendidikan kan begitu, diharapkan berjalan kaki menuju sekolah. Ya, jika sekolahnya dekat dari rumah. Tapi andai-andai pun dekat dari rumah, kan dikasih namanya uang saku, namanya uang jajan, itu kan mahal buat mereka. Itu baru dunia. Kemarin kita, di antara kita, ada yang mudik, ada yang pulang kampung. Rasanya nggak mungkin kalau kita nih ngajak keluarga pulang kampung, ngajak keluarga mudik tanpa bekal. Coba dibayangkan sama antum semua, sama kita. Seandainya kita ajak keluarga jalan kaki ke kampung, udah tenang aja, yang penting sampai. Jadi kita baik-baik. Kalau antum mau susah sendiri nggak apa-apa, jangan ajak keluarga. Amin. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah pandangan yang jauh ke depan. Apa itu? Bekal akhirat. Apa itu? Takwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 197. Apa kata Allah? Wa tajawwadu. Maka hendaklah kalian antum semua itu berbekal, memiliki bekal, punya bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu takwa. Takwa. Wattaquni kata Allah. Wattaquni, maka bertakwalah kepadaku. Ya ulil albab, wahai antum orang-orang yang beriman yang masih memiliki akal yang sehat. Jadi kita dulu diajak berpikir, kayak tadi itu diberikan sebuah logika, sebuah perumpamaan itu di dunia bekal. Masa dia antum mau menghadap Allah, mau ke surga Allah, ke kampung halaman yang sesungguhnya, ke kampung halaman yang abadi, nggak punya bekal. Maka kata Allah tadi, fa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekal, maksudnya bekal di akhirat. Nanti bekal ini juga dibawa di alam barzakh. Jadi bekal takwa itu bukan nanti buat di akhirat saja, akan tetapi nantinya bakal memberikan keselamatan pula. Bekal takwa itu di alam barzakh. Apa itu alam barzakh? Alam kubur. Kan di alam kubur ada dua hal yang akan kita terima. Ya, yang pertama mungkin pertanyaan dalam kubur ini sudah pasti. Malaikat munkar nakir akan datang menghampiri ruh kita, akan menanyakan segala hal tentang yang memang perlu kita tahu. Yang kedua adalah ada yang namanya nikmat kubur, dan yang ketiga ada yang namanya azab kubur. Nah, tatkala antum pengen ruhnya terima yang namanya nikmat kubur, maka persiapkan takwa sebaik-baiknya di dunia. Tapi na'udzubillah kalau sampai di antara kita yang ruhnya sampai ada di alam kubur, yang namanya siksa atau azab kubur, azab di alam barzakh. Na'udzubillah. Nah, jadi hadirin yang beriman, betapa pentingnya bekal takwa dalam kehidupan kita untuk masa depan kita di alam barzakh sampai dengan alam akhirat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwa faqad fazal muttaqun. Yang kedua hadirin, yang terakhir fungsi takwa bagi kita hamba Allah yang beriman ialah sebagai pakaian. Yang pertama sebagai bekal, yang kedua sebagai pakaian.
Kita yang masih diberikan akal yang sehat tentunya tidak ingin aurat kita terlihat oleh orang lain. Artinya apa? Kita untuk menutupi yang namanya kebutuhan jasmani kita, menutupi jasmani kita, badan kita, tubuh kita butuh yang namanya pakaian. Dari bagian atas sampai bagian bawah. Lagi-lagi dunia. Sekali lagi, di dunia saja kita manusia dari mulai orang, dari mulai bayi sampai tua butuh yang namanya pakaian. Tapi ternyata ada yang namanya pakaian batinnya. Kalau tadi disebutkan adalah pakaian lahiriah, adanya pakaian dalam, pakaian luar, kaos, kemeja panjang, kemeja lengan pendek, celana pendek, apapun itu, sarung, itu sebagai pakaian lahiriah. Sedangkan yang masuk di sini takwa merupakan pakaian batinnya kita. Allah ingatkan di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 26 jemaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wa libasus taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, kami telah turunkan, telah berikan, siapkan kepada antum, kepada kalian pakaian. Qad anzalna 'alaikum libasa. Sungguh kata Allah, kami telah mempersiapkan kepada kalian, menyiapkan kepada antum yang namanya pakaian. Nah, tujuannya apa pakaian? Yang pertama tujuan kita berpakaian bagi perempuan. Yang pertama kata Allah, yuwari sawatikum, untuk nutupin aurat-auratmu. Yang pertama. Yang kedua kata Allah, warisya, dan sebagai apa boleh dibilangnya, fashion lah, sebagai model, sebagai lifestyle, gaya hidup. Antum mau pakai jas setiap hari boleh, antum mau pakai kemeja yang mahal boleh, silakan, selama antum mampu. Apa tuh kata Allah? Tapi jangan lupa yang pertama tadi, sebagai apa? Yuwari sawatikum, untuk nutup aurat. Tapi kata Allah selanjutnya, walibasus taqwa dzalika khair. Akan tetapi pakaian takwa, libasus taqwa, pakaian takwa khair, itu lebih baik. Bukan berarti daripada pakai baju dalam apa-apa, ya, telanjang aja, yang penting ada pakaian takwa, berapa ketaatan kepada Allah. Ya jangan, antum datang ke masjid sholat tetap harus tutup aurat, jangan telanjang, nggak boleh telanjang, tapi tetap dengan pakaian antum. Walibasus taqwa dzalika khair. Sedangkan pakaian takwa itu lebih baik bagi antum. Dzalika min ayatillah, yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ayat-ayat Allah, la'allahum yadhakkarun, semoga mereka selalu ingat. Ini hadirin Fatimah. Jadi persiapkan diri kita bukan hanya pakaian lahiriah saja, akan tapi bagaimana setiap kita juga bisa mempersiapkan yang namanya pakaian takwa. Lalu apa yang dimaksud dengan bekal dan pakaian takwa itu? Tidak lain dan tidak bukan ibadah kita. Apa itu takwa? Bimtisali awamirillah wajtinabi nawahihi. Itu takwa. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itu yang namanya takwa. Berarti apa di situ? Antum harus taat sama Allah. Waktu panggilan sholat aja Allah sholat, ayo sholat. Jangan cuma Jumatan doang. Jangan yang cuma sejumat sekali doang. Kan tadi dibilang dari awal pada khutbah pertama, bagaimana spirit Ramadan, semangat Ramadan, daya juang kita terus berlangsung. Selama apa? Selama selepas Ramadan, 11 bulan kemudian setelah Ramadan. Jadilah hamba Allah yang Rabbaniyun, jangan jadi hamba Allah yang Ramadaniyun. Nah ini harus beda. Apa yang dimaksud dengan hamba Allah yang Ramadaniyun? Yaitu orang yang hanya rajin ibadah pada saat bulan Ramadan,
Itu yang namanya hamba Allah Ramadaniyun. Tapi jadilah hamba Allah yang Rabbaniyun. Apa itu Rabbaniyun? Rob, apa itu Rob? Tuhan, Allah. Jadi kapanpun waktu kita, dimanapun kita berada, tetap takwa, tetap taat kepada Allah. Kan kata Allah semua apa? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun antum berada, dimanapun anda berada, kata Rasulullah. Jadi nggak hanya di bulan Ramadan saja. Ayo setelah Ramadan, antum takwa kata Rasulullah. Nah inilah barangkali khutbah sederhana uraian pada kesempatan khutbah Jumat kali ini. Bagaimana kita bisa sebagai orang beriman mengerti sebenarnya apa fungsi takwa bagi kita orang beriman. Diulangi, yang pertama sebagai pakaian, bekal, yang kedua sebagai pakaian. Demikian hadirin khatiman rahimahullah, sidang Jumat yang berbahagia, khutbah Jumat yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Dan marilah kita akhirkan khutbah ini dengan sejenak bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkhusyukkan hati kita dan menundukkan wajah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.